Insinyur Juanda Pemersatu Laut Indonesia. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih. Baik, hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita akan beristirahat sejenak. Namun untuk pimpinan pusat Muhammadiyah, Lembaga Seni Budaya Muhammadiyah, keluarga Juanda dan pihak BCA dimohon untuk tetap di tempat. Bapak Profesor Dr. Agus Suradiga, Rektor UTM Jakarta, rekan-rekan dari BCA Pusat maupun Yogyakarta, saya lihat ada Ibu Hanum, Ibu Endang. Saya perkenalkan diri, saya adalah cucu Insinyur Juanda yang paling tua, di mana pada waktu beliau meninggal dunia itu saya usia 4 tahun, jadi saya masih mempunyai memori yang cukup waktu beliau meninggal, dan kebetulan waktu itu saya selalu diajak kakek dan nenek saya. Waktu itu kalau sidang kabinet di Istana Merdeka maupun sidang di Istana Negara dengan mobil RI2, saya selalu duduk di tengah di antara kakek dan nenek saya, supir ajudan di depan. Untuk yang belum tahu mungkin Pak Juanda itu adalah Perdana Menteri terakhir Republik Indonesia. Beliau meninggal dalam jabatan sebagai Menteri pertama yang de facto ada RI2, karena setelah Bung Hatta mundur sebagai Wakil Presiden, Bung Karno tidak menunjuk Wakil Presiden lagi Pak, jadi otomatis Pak Juanda sebagai Perdana Menteri dan Menteri pertama. Bahkan dulu waktu Bung Karno sering keluar negeri, beberapa kali kakek saya ditunjuk menjadi pejabat Presiden. Pak Juanda itu Pak, mungkin generasi yang benar-benar belum tahu, hanya tahu nama bandara, nama jalan, nama Taman Utara di Bandung, tapi beliau itulah yang mengumumkan mendeklarasikan deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 57, yang mana kita kenal sebagai Hari Nusantara. Beliau itu Pak pernah menjabat Menteri Pertahanan Keamanan, pernah menjabat Menteri Pekerjaan Umum, pernah menjabat Menteri Keuangan, pernah menjabat Menteri Perhubungan, dan beliau adalah Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia yang pertama, dan beliau juga adalah Menteri Bappenas yang pertama, dulu namanya masih Direktur Badan Perancang Negara Pak, yang di Bappenas kantornya. Beliau itu Pak sebetulnya lulusan ITB, tapi beliau itu non partai dan dipercaya Bung Karno beberapa kali menduduki jabatan kementerian yang berbeda-beda. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada para pihak yang telah membantu sampai acara pada hari itu saya Mbak, dan saya juga mengucapkan juga selamat milad Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang ke-44. Semoga UNJ ini dapat mencetak karya-karya bulan di masa depan Mbak ya. Amin. Juga Pak, saya kok entah nggak tahu kebetulan kalau mengenai laut nih kakek saya Pak, kemarin ada trending topik mungkin pagar laut Pak ya. Dilalah mungkin nggak tahu sampai film ini Pak. Dan juga Pak Juanda itu Pak mempunyai 4 orang putri dan 1 orang putra. Yang paling sulung adalah Ibu Popi Auludin Jamin almarhumah, menikah dengan Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Auludin Jamin, mantan Kapolri 78 sampai 82 dan mantan Menteri Tenaga Kerja. Yang kedua ibu saya Pak masih ada, usia 89 tahun. Waktu ayah saya terakhir adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara zaman Orde Baru. Yang ketiga Ibu Inga Arti sudah meninggal, suaminya Pak Ilhairi Ilyas adalah Sekjen Kementerian Perindustrian. Yang keempat satu-satunya laki-laki Pak Kemal Budiman meninggal usia 30 tahun 73. Yang keempat bibi saya masih ada Ibu Norwati Juanda yang pernah menghadiri acara ini. Dan juga Pak, didalah juga atau kebetulan beberapa hari yang lalu sahabat saya Pak Yusron Isa Mahendra itu mantan Duta Besar RI di Tokyo meluncurkan novel sejarahnya yang berjudul Irian Barat Pak. Di situ di halaman 300 ada satu bab yang berjudul kalau tidak salah Juanda dan Potret John F. Kennedy, di mana pada waktu peluncuran buku itu Pak kakak kandung Pak Yusron adalah Pak Profesor Yusil Isa Mahendra, sekarang Menko Hukum Imigrasi dan Pemasyarakatan, mengatakan kepada Pak Yusron, waktu Pak Juanda meninggal ini mirip kayak dimunirkan Pak, karena beliau itu meninggal setelah mewakili Bung Karno di Hotel Indonesia
meresmikan Hotel Indonesia, Pak. Setelah acara TOS, beliau jatuh, pecahan beling dan pecahan mungkin alkohol ada di kursi, Pak. Tapi pada waktu itu mungkin Cakrabira atau Pas Pampres tidak, kami keluarga tidak mau lah Pak sampai di puslapor dibawa aja, udah kita pasrahkan saja Pak. Nah, di dalam bukunya itu Pak Yusron menyatakan bahwa mengungkap sedikit mengenai pada waktu itu kan situasi politik menjelang 65 sangat tensinya cukup tinggi Pak ya, menjelang G30S, jadi mungkin banyak orang yang tidak senang dengan kakek saya sebagai orang kedua di bawah Bung Karno. Jadi juga pada waktu itu beberapa kali ini saya dapat cerita langsung dari besan Bung Karno Pak, Ibu Lili Sidik Danubrata yang sampai sekarang masih ada. Ibu Lili itu punya anak adalah almarhum Tauban Sulana Putra Bung Karno dari Ibu Hartini, menikah dengan sepupu saya Pak kebetulan. Jadi hubungan keluarga dengan Bung Karno dengan Pak Joni tidak putus Pak sampai sekarang. Jadi Ibu Lili waktu itu mengatakan Pak, pada waktu itu Pak Subandrio sebagai Waperdam Kepala BPI sering minta kepada Bung Karno untuk menggantikan posisi Pak Juanda dengan alasan Pak Juanda sudah mulai sakit-sakitan. Tapi apa kata Bung Karno Pak saat itu? Bandrio, saya tunggu sampai Kang Juanda sembuh. Begitu luar biasa Bung Karno Pak terhadap orang-orang yang ingin mungkin menggantikan posisi kakek saya. Dan juga Pak, setelah kakek saya meninggal malam harinya, Pak Subandrio itu datang Pak ke ruangan nenek saya, meminta dokumentasi rahasia disposisi Bung Karno mengenai masalah sosial, politik, keamanan, pertahanan keamanan kepada Bu Juanda Pak. Sebetulnya waktu itu Pak Awaludin Jamin, ayah saya bilang kepada nenek saya, jangan dikasih mah, jangan dikasih, itu dokumen penting. Tapi Bu Juanda mengatakan, sudahlah kasih saja. Dikasih Pak dokumen yang disimpan dalam kayak semacam terang gitu Pak, disposisi Bung Karno kepada kakek saya, dikasih kepada Pak Subandrio. Ya sudah, kita tidak ada masalah Pak. Nah, jadi sekali lagi mungkin banyak generasi yang belum mengetahui. Jadi dengan adanya film Juanda ini, generasi muda sekarang milenial dapat mengetahui Pak apa dan siapa almarhum Pak Juanda itu untuk dapat meneruskan perjuangan beliau di masa-masa yang akan datang. Karena laut kita dengan adanya deklarasi Juanda itu nambah 2 kali lipat lebih Pak ya. Dan pada waktu Bu Mega menjabat presiden juga cepat sekali Pak. Waktu itu dari Seknek mengirimkan surat kepada Ibu Megawati untuk menjadikan tanggal 13 Desember 57 itu sebagai Hari Nusantara. Dan cepat Bu Mega kita ajukan surat itu kepada Pak Budi Gunawan, masih ajukan sedang Menko Polkam. Sorenya disposisi itu sudah keluar Pak, bahwa Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri meresmikan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Sekali lagi saya mengucapkan Pak, terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuannya sampai selesai acara ini. Mudah-mudahan hubungan silaturahmi kita dapat terus terjalin Pak ya, terutama kepada Muhammadiyah. Padahal beliau ditawarin gaji lebih tinggi oleh Belanda, tapi beliau memilih menjadi kepala sekolah Muhammadiyah di Jakarta. Demikian Pak, mohon maaf kalau ada kekurangan dalam sambutan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ismet. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih terutama pada pihak dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi Juanda 13 Desember 1957